Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI LSD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu kita akan sama-sama ucapkan salam revival. Ini semua menjadi doa kita, pengharapan kita untuk dapat terjadi, baik pribadi, lepas pribadi maupun bagi gereja Tuhan di tempat ini. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Bersaksi Dusta. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 19 ayat 5. Sekali lagi Amsal 19 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, terlebih dahulu saya akan bacakan ayat ini dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia. Ayat tersebut berkata demikian. Orang yang berbohong atau bersaksi dusta dalam pengadilan tidak akan lepas dari hukuman. Dalam setiap kehidupan manusia ada begitu banyak peristiwa yang dapat terjadi di manapun dan juga kapanpun. Contohnya saja salah satu dari kita bisa saja kemudian hari terjadi peristiwa dan kemudian kita menjadi seorang saksi mata dalam suatu kejadian yang harus diadili di sebuah pengadilan. Ataupun bisa saja kita juga akan mengalami bagaimana untuk menyelesaikan suatu masalah kita menjadi saksi atau orang yang dimintai keterangan tentang kejadian suatu masalah. Atau bahkan ada dari Bapak Ibu semua yang sudah pernah mengalami hal-hal ini. Nah, tidak dapat dihindari lagi bahwa keadaan dunia saat ini, zaman sekarang itu adalah zaman yang semakin jahat. Keadaan yang semakin hari semakin jahat dan semakin sukar. Banyak peristiwa di mana seseorang memilih untuk berbohong daripada berkata jujur. Bahkan dalam sebuah pengadilan, baik itu di daerah-daerah, bahkan di pengadilan pusat pun di negara ya, yang mengadili sebuah kasus, contohnya saja korupsi, pembunuhan dan lain sebagainya. Banyak kesaksian tentang suatu kejadian yang sudah tidak lagi sesuai dengan kebenarannya. Kemudian sudah tidak ada lagi terdapat keadilan di dalam pengadilan tersebut. Dan juga terdapat ketidakjujuran, bahkan banyak kesaksian yang disampaikan itu sudah diputarbalikkan kebenarannya, ya, tidak sesuai lagi dengan fakta dan kenyataan yang terjadi. Ada juga orang yang sampai memang rela dia bersumpah palsu atau menyampaikan kesaksian yang dusta, yang tidak benar karena rasa takutnya, karena rasa segannya terhadap atasannya mungkin, terhadap rekan bisnisnya, keluarga ataupun sahabatnya. Hal seperti ini seringkali membuat manusia menjadi buta, ya, buta terhadap kebenaran. Walaupun dia tahu, dia merasakan, dia menyadari bahwa sebenarnya yang dia bela itu adalah pihak yang salah. Yang dia bela itu adalah benar-benar mereka yang melakukan kejahatan. Tetapi ya mereka tidak menyampaikan kebenarannya, mereka tetap saja menjadi saksi dusta, ya, menyampaikan kesaksian yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dan mereka membela yang sesungguhnya melakukan kejahatan. Kemudian juga ada orang-orang di luar sana yang menyampaikan kesaksian, ya, dusta terhadap suatu pengadilan ataupun ketika dimintai keterangan tertentu dia menyampaikan kesaksian yang tidak benar, meskipun itu sebenarnya sudah bertentangan dengan hati nuraninya. Dia sadar bahwa itu adalah kebohongan, itu adalah perbuatan yang tidak sesuai, yang tidak benar sesuai dengan firman Tuhan ataupun juga sesuai dengan hukum negara. Tetapi karena diiming-imingi dengan uang, dengan jabatan, dengan materi ataupun hal-hal lain yang menguntungkan, sehingga membuat manusia tersebut bisa menjadi silau, ya, matanya silau dengan semua yang diberikan, semua yang ditawarkan, dan akhirnya mau membela kejahatan dengan kebohongan. Berhati-hatilah, waspada, dan mari kita mau terus sadar. Mungkin kita bisa berkilah, ya, atau memutarbalikkan kebenaran. Kita bisa berbohong, berdusta di hadapan manusia, di hadapan pengadilan manusia di muka bumi ini. Tetapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Seperti yang firman Tuhan yang katakan di dalam Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Firman Tuhan sudah jelas menyampaikan bagaimana kehidupan manusia itu, entah itu dari perkataannya, perbuatannya harus selalu melakukan kebenaran, kejujuran.
Selain karena Tuhan yang mengetahui seluruh kehidupan kita, ya, Tuhan pun menginginkan memang kita harus hidup dalam kejujuran. Dan bagi Tuhan tidak ada yang dapat kita sembunyikan dengan kebohongan kita, dengan kebenaran yang kita putar balikkan. Ya, Tuhan tahu semuanya. Oleh sebab itu betapa kita harus sadar, kita harus waspada, jangan sampai kita hidup di dalam dusta, hidup dalam kebohongan, memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran. Karena firman Tuhan juga sudah jelas berkata bahwa ada hukuman bagi orang yang suka menggemakan kebohongan ataupun menjadi saksi dusta. Sampai-sampai peringatan ini ya kita bisa lihat dalam Alkitab itu diulang. Kita bisa lihat di dalam ayat pokok kita Amsal 19 ayat 5. Namun kita juga dapat menemukannya kembali dalam Amsal 19 ayat 9. Firman Tuhan berkata, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Nah, ini kata firman Tuhan. Saat seseorang bersaksi dusta menyampaikan pembelaan kepada yang bersalah dengan bukti atau kesaksian yang sudah diputar balikkan kebenarannya, meskipun nantinya seseorang tersebut akan diberikan imbalan, akan diberikan bayaran yang besar, bayaran yang mahal, ataupun jaminan pangkat yang tinggi, pangkat yang besar, diberikan jaminan kebebasan dari hukum dan lain sebagainya, ataupun semua hal yang menguntungkan dirinya. Tapi itu semua hanyalah sementara. Semua yang diberikan itu tidak akan membuat hidupnya menjadi penuh berkat, penuh damai sejahtera dan penuh sukacita. Justru segala sesuatu yang diberikan itu, yang ditawarkan itu kepadanya dapat menjadi batu sandungan bagi kehidupan orang tersebut. Karena tentunya semua hal yang dia dapatkan meskipun itu menguntungkan dirinya, tapi dia mendapatkannya dari cara yang salah. Yaitu dari dia berbohong, dari dia memutarbalikkan fakta, tidak menyampaikan sesuatu yang benar. Ya, ketika harus dimintai sebuah keterangan ataupun kesaksian. Firman Tuhan sudah menyampaikan kepada kita bahwa orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ini firman Tuhan yang berkata dalam Mazmur 24 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Orang yang bersih dari penipuan dan sumpah palsulah yang akan dikenan Tuhan untuk diberkati dengan luar biasa dan diberikan keadilan dalam kehidupannya. Jika kita dalam sebuah pengadilan ataupun ketika kita menjadi seorang saksi atas sebuah kejadian ataupun kita dimintai keterangan atas sesuatu peristiwa, ya, mungkin kita menyampaikan kebenaran. Ya, kita sudah menyampaikan hal yang paling benar, yang sesuai dengan faktanya. Ya, mungkin jika kita berkata benar, kita bisa saja tidak mendapatkan keuntungan seperti orang yang berbohong. Ya, kita tidak akan diberikan jaminan, diberikan bayaran yang mahal ataupun upah yang besar. Karena tidak membela salah satu pihak dengan menyampaikan kesaksian dusta. Tapi yang kita katakan adalah kebenaran. Bisa saja itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita membela yang benar, kita berkata yang benar, tapi kita justru malah dirugikan. Kita tidak mendapat keuntungan. Atau bisa saja kemudian ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita, mengancam kita, mencelakai kita karena kesaksian yang benar yang kita sudah sampaikan. Tapi mari kita mau percaya bahwa Allah yang kita sembah itu sanggup membela kita. Dan Dia sanggup juga memberikan keadilannya bagi kita. Bahkan berkat yang Tuhan sanggup berikan bagi kita adalah berkat yang akan jauh lebih besar, jauh lebih indah daripada segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang yang menyuap kita untuk kita berkata dusta, untuk kita bersaksi dusta, untuk kita bersaksi menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Oleh sebab itu, mari kita mau selalu hidup di dalam segala kebaikan, segala kebenaran, segala kejujuran. Dalam setiap peristiwa yang mungkin kita lihat, yang kita saksikan, yang kita alami, mari kita mau hidup dalam kebenaran. Dan ketika ada seseorang ataupun ada suatu peristiwa yang membutuhkan kesaksian kita, membutuhkan keterangan dari kita, mari kita mau sampaikan dengan penuh kejujuran. Sampaikan yang sesuai dengan fakta, yang sesuai dengan apa yang terjadi di sebuah lokasi ataupun di sebuah kejadian. Jangan sampai kita menjadi saksi dusta ataupun memberikan kesaksian, keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ataupun kita menyampaikan sesuatu yang sudah diputar balikkan kebenaran dan kenyataannya. Karena sesungguhnya ada hukuman Tuhan. Dan jika kita ingin hidup diberkati, salah satunya adalah kita harus menjadi saksi yang benar. Hidup dalam perkataan yang benar, menyampaikan segala sesuatu yang benar.
Karena itulah yang Tuhan inginkan. Dan kita akan melihat Tuhan akan berkarya dengan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dari setiap perkataan kita, dari setiap hal yang kita sampaikan yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terlebih dahulu kita akan kembali menghafalkan ayat hafalan kita pada hari ini yang terdapat di dalam Amsal 19 ayat 5. Sekali lagi Amsal 19 ayat 5. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Kita akan sama-sama berdoa, namun terlebih dahulu kami ingin mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, ataupun ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati pada hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu hidup dalam kejujuran, memperkatakan, menyampaikan segala sesuatu yang benar, sesuai dengan fakta, yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Terlebih khusus ketika ada suatu peristiwa yang bagaimana kami harus menjadi saksi mata ataupun kami harus memberikan keterangan. Biarlah apa yang kami sampaikan, kami selalu mengatakan yang benar dan baik di hadapan Engkau dan juga di hadapan sesama kami. Dan kami akan melihat Engkau yang akan terus membela kami, Engkau yang akan terus memelihara, menjaga setiap kehidupan kami. Karena kami selalu hidup benar dan berkata benar di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, apapun yang saat ini mereka sedang perlukan, kebutuhan-kebutuhan mereka ataupun segala sesuatu yang mereka sedang gumuli untuk mereka miliki. Mari Tuhan, Engkau yang bukakan jalan, apapun keperluan kebutuhan jemaat Tuhan, baik keperluan rumah tangga, Tuhan yang sanggup sediakan, Tuhan yang sanggup mengadakan segala sesuatunya. Bahkan mereka yang sedang bersekolah, mereka membutuhkan kepandaian daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan. Tuhan juga yang karuniakan dalam kehidupan mereka. Mereka yang sedang bekerja, mereka membutuhkan kekuatan, kesabaran dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang berikan itu bagi setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Engkau yang sanggup memperhatikan setiap keberadaan jemaat Tuhan dimanapun dan kapanpun mereka berada. Terlebih khusus Tuhan, kerinduan kami, biarlah setiap jemaat Tuhan terus hidup di dalam kesetiaan dan kecintaan hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan bagi Engkau yang mengasihi keluarga GPD LSAD Magelang dan yang telah melepaskan kami dari dosa oleh darah-Mu dan yang telah membuat kami menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa. Bagi Engkaulah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kami aminkan setiap firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.